Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan sekarang ini termasuk pembahasan menarik. Kenapa kok saya katakan menarik? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering yang saya pernah dengar, bahkan setiap hari saya dengar itu adalah ngalap barokah. Kan sering tak nikah? Tero barokana. Padahal bahkan kita sendiri itu tidak tahu apa itu barokah. Oning barokah. Pokoklah entar pengajian gak kemah, kak kasa. Anu apa? Minta barokah. Kadang bodege Fahri, reka rena aing. Ana apa mek yenom? Male barokah. Le, inti maksud dari pembahasan barokah, makna dari barokah itu kan kita belum tahu sebenarnya. King letero barokah. Kan nih kan? Di sini kita bahas dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sebelum kita bahas inti dari barokah, karena barokah itu sudah banyak dibahas dalam Al-Qur'an, itu sudah ada kata-kata barokah. Dalam surat Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kita juga pernah dengar dalam acara pernikahan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Juga kita pernah dengar dalam mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak kita temukan lafaz-lafaz barokah. Nah sekarang apa arti dari barokah? Arti dari barokah adalah hiya az-ziyadatu wan nama min haitsu la yajidu bil hissi zahiran. Qala ar-raghibul asfihani al barakah subutul khair al ilahi fi syai'. Ini adalah arti atau definisi dari barokah. Barokah adalah kebaikan yang sifatnya ilahi dalam suatu perkara atau tindakan. Nah, kalau sifatnya itu ilahi, berarti barokah itu tidak bisa diraba, tapi kita bisa rasakan. Nah, ini kasih kocak barokah. Barokah itu bisa dirasakan, tapi tidak bisa diraba. Kenapa? Karena sifatnya ilahi. Cek pikirna sampean cek mandeman nih kaki, deki bisa dirasakan tapi tidak bisa diraba, deki entar kan man nih ke bahasa nah. Ki, miakilan sebine, paham ki. Ini juga ada menarik dari perkataan atau fatwanya Imam Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, yaitu memiliki tamsil yang cukup menarik tentang barokah. Jadi menurut beliau barokah itu adalah seperti garam. Oning garam. Oning. Napa? Buja. Nah, menurut beliau, menurut Habib Lutfi itu barokah itu seperti garam. Kok bisa seperti garam? Garam itu begini. Garam itu sedikit tapi memberi makna, tapi memberi rasa yang cukup sempurna. Itu adalah garam. Buja. Dari semua apanya mana? Pelepah, bumbu. Nah. Dari semua bumbu masakan itu pasti ada garamnya. Pasti paringin buja. Kenapa? Karena masakan tidak bisa dinikmati tanpa garam. Itu barokah. Nah, juga barokah itu bisa kita dapatkan dengan dua cara. Itu yang pertama, bisa didapatkan secara langsung, juga bisa didapatkan secara perantara. Artinya tak moro langsung. Kalau kita minta barokah secara langsung, yaitu kita meminta kepada Allah, ya Allah, ini anjuran Rasulullah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu termasuk barokah secara langsung. Langsung minta kepada Allah, ya Allah, berkahi
berkahi kami dalam rezeki kami, dan juga jagalah kami dari api neraka. Itu secara langsung, minta langsung kepada Allah. Yang kedua, atau secara perantara, tak langsung minta kepada Allah. Nanti kalau secara perantara itu banyak contoh-contohnya. Nanti dijelaskan ke belakangnya. Ada yang dengan cara nginum mereka rina kiai, dengan ada yang cara nginum lambe, contoh praktiknya sahabat ngambil barokah dengan Sayyidina Muhammad, itu banyak. Itu yang kedua. Selanjutnya, ini kalau sampean itu neka penting juga. Barokah itu bisa didapatkan, bisa disempurnakan dengan kriteria di bawah ini. Jadi ada 8. Ada 8. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Ini biar barokah kita menjadi sempurna. Yang pertama harus niat ikhlas. Yang kedua, mencari ilmu dari para ulama. Mencari ilmu dari para ulama. Banyak sekarang itu mencari ilmu dengan selain ulama itu banyak. Contoh dari Syekh Google, ada Syekh YouTube, Syekh Facebook, Syekh WA, itu banyak kan sekarang. Kadang nyari hukum, nyari Google. Ada nih kah? Mon oning sampean ATM-nya, ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau sampean ATM-nya itu bagus, dalam kitab nikah jelas dalam Google besaran yang kitab aslinya. Bener, itu ATM-nya bagus. Yang ketiga, hormat kepada guru. Artinya gurun cek dan bedenaki montoro ilmona barokah. Artinya kila hormat, ta'zim, tawaddu itu kepada guru. Yang keempat, tidak menyakiti seorang guru. Sampai mengecewakan seorang guru. Yang kelima, tekun belajar, artinya rajin belajar. Montoro ilmu barokah engki ajar atau ajar apa yang disampaikan oleh ulama tadi itu. Yang keenam, tidak meremehkan wali-wali Allah. Ini penting juga. Di zaman sekarang itu banyak meremehkan dzurriyyahnya Nabi. Banyak sekarang, bahkan karena suatu perbedaan sekarang itu bahkan kita menghina dzurriyyahnya Nabi. Dzurriyyahnya Nabi itu adalah anak cucunya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, yang mana di dalam diri dzurriyyahnya Nabi itu adalah ada darah dagingnya Rasulullah. Ini kan sampai kita menghina. Kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi dzurriyyahnya dihina. Kan kadang bodoh Habib seumpama. Habib kelakuan tak gena, non kelenon seumpama. Padahal Habib bro meki dia. Itu sampai ada nikah. Dia pun Gusti Kanjeng Nabi, mon bade anak cucu saya, kata Rasulullah, mon bade anak Habib kelerok tegor. Mungkin lakar kita nyata nikah Habib nikah kelero tegor. Kalau kita memang cinta kepada Nabi Muhammad, jangan biarkan itu dalam tipu daya kemaksiatan. Nikah bodoh contoh seumpama ini tidak niat merendahkan Habibnya. Contoh ada oknum seumpama, ada per individu Habib melakukan sebuah kemaksiatan, kita tegur. Sampai dihina. Kan sekarang banyak ada contoh Habib Bahar yang kerasnya luar biasa, kita hina. Pejumi dulu rakor-rakorakan gadi ini kadang. Sampai begitu. Terus yang ketujuh, takwa kepada Allah, takwa kepada Gusti Allah. Cara takwa ke Gusti Allah, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan. Ini kalau kita ingin mendapatkan barokah. Yang kedelapan, menjauhi dari sifat-sifat tercela seperti hasud. Hasud, sampai hasudan kekancanah, dengki, sampai montoro barokah, atau ngerasanin orang, ngerasanin kancanah, atau mengadu domba, tungatuh.
atau yang disebut dengan provokator dan lain sebagainya. Jadi ada 8. Okay? Ada 8. Terus selanjutnya, tadi saya jelaskan barokah itu didapatkan dengan 2 cara. Yang pertama secara langsung minta kepada Allah, yang kedua secara tidak langsung atau yang disebut dengan perantara. Nah, ini contoh beberapa tabarruknya para sahabat. Okay? Banyak cara sampean kalau ingin mendapatkan barokah. Paham ki? Barokah itu adalah sifatnya ilahi, tidak bisa diraba tapi bisa dirasakan. Kenapa? Karena kalau sudah kita mendapatkan barokah, insyaallah, bukan insyaallah, memang itu dari jaminan Allah, adalah hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan mendapatkan sebuah kemenangan. Seperti rezeki kita, rezeki, terus odi tenang. Karena begini, sesare kita itu dalam kehidupan odi tenang, pun ketok odi bahagia. Banyak orang melimpah harta, banyak rumah, banyak mobil, tapi odin lo tenang. Beda orang miskin, tak gaduhan obeng, tak gaduhan mobil seumpama, tak gaduhan rumah banyak, compon nih gini, tapi odi tenang. Neka seesare orang. Karena mangkana neka ce amporo ngarawan kelakuan orang. Karena bodoh orang seumpama penari amain badminton neto. Ce roharo neka karena apa? Karena seesare odin bahagia. Berarti orang neka bahagia dengan cara main badminton. Bodoh orang amain HP seumpama setin bongimbong seumpama. Intinya jangan pernah melakukan maksiat. Intinya neka cerwaro neka. Kenapa? Karena seesare karena bahagianya orang itu dengan cara main HP seumpama. Jadi intinya jangan maksiat. Tapi mun beda orang judi, Allah cerwaro kena main judi apa? Karena bahagia. Loh neka tegur mun neka. Karena itu melakukan kemaksiatan. Atau beda main HP seumpama sampai tak bejeng. Tegur neka bane bahagianya mana? Nah neka. Bahagia gelu. Dan neka intinya bane oleh barokahnya mana neka? Bane oleh kenceran. Oleh kenceran. Kunci kalau kita ingin odi tenang bahagia itu salah satunya adalah mengambil barokah atau yang disebut dengan tabarrukan atau disebut dengan mengambil ngalap barokah. Ngalap barokah itu kepada siapapun, sing penting bedeh barokahna. Sampean mon makana sampean kan mon sekolah gesa, ya Allah moga-moga ilmuna manfaat, moga-moga ilmuna barokah. Nah ini kan inti dari barokah tadi itu. Karena mon odi kita berkah, odi kita adalah diberkati oleh Allah, pasti tenang, pasti bahagia nih kaponan. Pasti. Kenapa saya mengatakan pasti? Karena ini janji Allah. Kalau janji manusia, saya tidak berani mengatakan pasti. Kalau sudah janji Allah, itu pasti. Karena apa? Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Itu. Terus salah satu, ini contoh dari ngalap barokahnya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Mun semakin sobung Nabi Muhammad seumpama banyak ngalap barokah dari para ulama, para kiai, para ustadz, para orang-orang yang punya ilmu. Nah, itu contoh. Yang pertama, tabarruknya para sahabat kepada Nabi Muhammad melewati rambut dan kuku Nabi Muhammad. Dulu para sahabat itu ngambil barokah kepada Nabi Muhammad yaitu dengan cara mengambil nakku obun biko kon Gusti Kanjeng Nabi. Obun Gusti Kanjeng Nabi benih obun sampean nih kaki. Mun obun sampean kok nyaman mundin roke plus ro gunteng banyak tuh tung situng. Itu Rasulullah itu yang pertama, keistimewaan rambutnya Rasulullah. Ini kan obun bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Suatu ketika ada orang sahabat sakit,
sakit luar biasa. Cuman bi sahabat nikah disak bede saya neku obun Gusti Kanjeng Nabi. Akhir orang yang sakit nikah langsung entar dek sahabat seneku obun Gusti Kanjeng Nabi nikah. Kenge sahabat celup ngalaki aing celup bagi obun Gusti Kanjeng Nabi. Salai satu rambut nikah ki. Celup bagi payentas pun. No maki langsung beres. Nikah barokana obun Gusti Kanjeng Nabi. Ada juga sahabat Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah salah satu sahabat yang ikut medan perang. Suatu ketika Ummu Salamah itu adalah kalau ikut perang pasti bawa rambutnya Rasulullah. Pasti. Suatu ketika obun Gusti Kanjeng Nabi loe panggi tepaneka bedain sebuah botol perak. Sebuah botol perak akhirnya mon norok perang yakin sahabat nikah engkau mon perang pasti menang. Kenapa? Karena barokana obun Kanjeng Nabi tepat itu tina perang obun Kanjeng Nabi elang obun Kanjeng Nabi elang tepat itu tina perang sare akhir bi sahabat selain tanya aki apa kaki me sibuk nyari apa cung perang tepat teti engkau mon ada eri tak kira teti menang perang tak kira menang. Kenapa? Karena di situ adalah ada rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah barokana obun Gusti Kanjeng Nabi. Tuh. Dan juga ada sebagian sahabat mengambil barokah Nabi itu melewati air ludahnya Nabi. Copa. Bahkan ada sebagian hadis itu menjelaskan bahwa air ludahnya Rasulullah tidak sampai jatuh ke tanah. Artinya apa? Setiap Gusti Kanjeng Nabi acopa nikah selalu etampanen bi para sahabat. Nah ini kah. Jadi copanah Rasulullah, air ludahnya Rasulullah itu tidak pernah jatuh ke tanah. Setiap acopa etampanen bi para sahabat. Nikah barokana ludahnya air ludahnya Rasulullah. Mon ludana uddin cek tampanen gini. Nah, maka kan bodoh main. Tepak main Allah jangan mana cek loneng tete coba na uddin dengan. Engki lah kalau neng tete. Ada juga contoh para sahabat itu mengambil barokah dengan kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking berkahnya kulitnya Rasulullah, barang siapa yang menyentuh kulitnya Rasulullah, dia tidak akan terbakar oleh api neraka. Nah ini kan bikulah ki setepongkor lastara jelas aki. Semakin Gusti Kanjeng Dharma Pak, semakin sobung Gusti Kanjeng Nabi, teronyeting koren Kanjeng Nabi. Ada beuna Habib siapa itu kelepain kalau udah keliru Habib Abdullah bin Asgaf itu pernah berfatwa montoro nyeting kolen Kanjeng Nabi sedinglah kolen para sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu pernah nyentuh dengan kulitnya Rasulullah nyeting kolen para sahabat. Sobung Pak para sahabat nyeting kolen para tabi'in. Sobung Pak para tabi'in nyeting kolen para ulama. Kenapa? Karena ulama itu pernah salaman dengan para tabi'in. Para tabi'in pernah bersalaman dengan para sahabat. Sahabat pernah bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya asalaman dek para ulama. Padahal Abu Urbu tero asalamna seperti asalaman dek Fahri, Abu Urbu. Ini kenapa? Karena situng sare barokah. King cuman kula enga de beuna Habib Umar bin Al-Muhdar Pasuruan itu pernah mengatakan, "Kuh maku ngalak barokah ieu kana ceuk tanang etal potal jewon." Oh, salaman kayak ada amplop aja. Aduh. Ada kah? Intinya menabi
Habib itu Rabu memang arbuan, tapi debuna Habib, saya pernah mendengar itu debuna Habib Syekh itu pernah mengatakan, pon sampean cek arbuan asalaman ke gula neka madhurana cek arbuan sampean memandang saya itu sama halnya memandang Rasulullah kan punya kadung arbuan dulu sandal elang dulu bi orang terus salam deh para habaib para dzurriyyahnya Nabi. Akhirnya ada pun Habib Syekh seperti itu. Pon tahu sabu erbu asalaman, takok dele keneng dek saya lain. Nah, sampai tojuk di majlis ini memandang wajahnya dzurriyyahnya Nabi itu sama halnya kita memandang wajahnya Rasulullah. Engki mana pikir cek wajahnya dzurriyyahnya Nabi kadi juga ganteng, apalagi kakeknya. Ini ada menarik. Pernah saya kemarin itu mengatakan mendengarkan ceramahnya Habib Bahar itu. Habib Bahar itu pernah ditanya sama channel YouTube Refli Harun. Pernah ditanya begini, "Wahai Habib, sampean itu kan cucunya Rasulullah. Apakah sampean pernah bermimpi dengan Rasulullah, dengan kakeknya?" Jawaban Habib Bahar, tidak pernah. Nah, ini padahal padahal cucunya ini tidak pernah bermimpi dengan kakeknya, yaitu Nabi Muhammad. Ini menarik, kata Refli Harun. Lah, ini menarik ini. Kenapa? Cucunya tidak pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad kakeknya. Akhirnya jawaban Habib Bahar singkat. Ya, kenapa? Karena saya merokok. Nah, jadi mon orang arogan kalau tak kira mimpi Gusti Kanjeng Nabi. Ki neka jawabannya Habib Bahar. Pernah suatu ketika ada tepak nikah, Imam siapa itu pengarang Sibtud Duror itu pernah melihat Rasulullah dalam keadaan bangun, tidak bermimpi ki. Habib Ali Al-Habsyi. Nah, itu melihat Rasulullah dalam keadaan nyata, bukan mimpi. Di suatu rumah itu ada maulid Nabi, dibacakan Simtud Duror. Nabi itu datang ke rumah tadi itu. Tidak lama kemudian Nabi itu balik lagi. Akhirnya ditanya, "Ya Rasulullah, ana apa me abali?" Ya, karena neng tempat maulidan itu ada orang yang mengantongi rokok. Neka ngantongin neka benia rokok ngantongin bekok, ngantongin tembakau. Kanjeng Nabi tak mau hadir. Apalagi arokoan. Nah, neka. Angkana kula terinspirasi dengan daunnya Habib Bahar, semalam kayak pikiran terus ambu rokok dan neka. Ambu sekece tepan Nasaren. Cekena rokok boleh. Mereka itu menarik jawaban Habib Bahar itu. Tapi jawaban Habib Bahar begini, tapi banyak teman-temannya itu dzurriyyah-dzurriyyahnya Nabi bermimpi Rasulullah titip salam kepada Habib Bahar dan neka. Kalau Habib Baharnya tidak pernah katanya. Kenapa? Karena beliau masih rokokan. Nah, dan neka. Karena saya kok rokok neka me pola terinspirasi dengan ingin mimpi Rasulullah jaroko. Ambu semeleh. Kini neka, kula terinspirasi dengan daunnya Habib Bahar neka. Ambu lah kata Pak Asarin. Lah lain boleh neka nanti rokok bing rokokin lain boleh. Pon itu cara sahabat mengambil barokah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Nabi itu sahabat itu pernah ngambil barokah dari Rasulullah dari dere dan air kencingnya Rasulullah. Ini ternyata saya pernah di sini di depan itu ada sahabat yang minum kencingnya Rasulullah. Cara ngambil barokahnya Nabi itu banyak sahabat itu berbeda-beda. Yaitu Ummu Aiman. Jadi sahabat Ummu Aiman itu pernah minum kencingnya Rasulullah.
Tapi debunah Ummu Aiman, saya tidak pernah minum, saya tidak pernah merasakan minum yang segarnya luar biasa ketika saya minum kencingnya Rasulullah. Mun kencing sampean cak macam-macam. Makula pada bi ekstra jos bernana cak macam-macam ngenom. Nah ini sejarahnya begini, ceritanya itu. Suatu hari ini diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Aiman, qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili la fakharin mi fi janibil bait. Suatu malam itu Rasulullah pernah menuju tembikar yang ada di samping rumah. Tembikar nika, nah apa tembikar nika? Mungkin genteng mungkin ndak nika. Bukan genteng, tembikar itu sebuah wadah. Nah ini, tembikar itu sebuah wadah yang ada di samping rumahnya Rasulullah. Suatu malam Rasulullah itu keluar di samping rumahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu kencing, kencing ke wadah tersebut. Akhirnya pada waktu itu Ummu Aiman bangun dalam keadaan haus. Tak lama kemudian Ummu Aiman ini nemu bede neka bede aing. Tapi Ummu Aiman memang pada waktu itu ngetela kencing Nabi keluar. Tapi Ummu Aiman itu tidak sadar bahwa Nabi itu kencing kepada air wadah tersebut, ndak. Hanya ngetela kencing Nabi neka keluar. Tahu nih nganu apa neka. Kemudian tepan sobu atanya. Siapa malam nemu bede dalam bede neka aing. Akhirnya Ummu Aiman berdiri. Saya wahai Rasulullah, dan saya meminumnya Rasulullah. Katanya ya Rasulullah, saya tidak pernah meminum kecuali yang segarnya luar biasa seperti yang saya minum tadi malam. Akhirnya Rasulullah wahai Ummu Aiman, engkau tidak akan sakit perut selama-lamanya. Neka senginom kencing ke Gusti Kanjeng Nabi lo ge rasa sakit tabu selama-lamanya. Jadi ada ngambil barokah itu, sahabat itu beda-beda. Ada yang memang ngambil air yang memang ada di cangkirnya Rasulullah, itu ada. Intinya kita ngambil barokah dari ulama. Kalau sekarang itu adalah ulama-ulama yang memang ahlul ilmi. Ada juga sahabat itu mengambil barokah dari sisa makanan dan minuman. Gela secipon gula kadang kan mare ulama ada neka arbuan rekare para ulama neka termasuk ngambil barokah. Banyak para sahabat yang mengambil barokah dengan tanah kuburan para waliullah. Banyak. Ini mengambil berkah dari pusar kuburan Rasulullah dan juga para waliullah. Jadi kita nyekar de kuburna para ulama, de kuburna para kiai, kuburna para sahabat, itu tujuannya tidak lain adalah ingin mengambil berkah. Nah, kalau sekarang insya Allah sudah tahu hakikat dari barokah, ya kita berebutan ngambil barokah dari para ulama yang memang ahlul ilmi. Banyak barokah para kiai, barokah para ustadz, barokah para guru, barokah yang lain dan lain sebagainya. Memang barokah itu sulit kita dapatkan, tapi sebenarnya barokah itu adalah ada di sekeliling kita sebenarnya. Tapi kita terkadang todus yang ingin mengambil barokah dari orang yang ada di sekeliling kita. Bukan hanya para ulama ngambil barokah dari orang yang sepo-sepo, mengambil barokah dari juk-bujuk, itu juga barokah. Kan kadang sampean entar dulu entar kata jasa, entar ke ampel, padahal bujuk kinto je benyan. Entaren gelu bujuk kinto. Bujuk ratin, bujuk elaw neka.
Biandur, terus orang kopun orang sepono sampean entaren gelu. Dan neka barokah. Satu-satunya barokah yang luar biasa yaitu orang tua kalian di rumah. Neka barokah yang luar biasa, tidak ada bandingannya, yaitu ibu, terutama ibu kalian di rumah. Neka barokahnya luar biasa. Kadang sampean ngalak barokah ketujuh de ampel de wali songo wali lima, tapi barokah yang ada di rumah kalian sendiri dilantarkan bi sampean. Kadang kan dek neka, terus juk-bujuk yang ada di sekitar kita ditelantarkan. Ki jeng kadang mulai bening roman tibi neka sengka atau tobuk kadang. Yuk nyekar yuk kama de buju, nah seumpama buju ratin lo kira yuk nyekar yuk kama terjasa ampel terus wali songo wali lima. Nah, ini padahal barokah yang kita kepolong benare itu adalah barokah. Kicek dus kereng sepon sampean mon bisa ben malam menta aing tong kana ring sepo binen sampean angkuan neka de buna kiain gula lambe ke Sya'roni itu dicompok ki beda neka mentro pintar sampean mentro cerdas pikiran sampean mentah aing tong kana ibunya kalian ki penare pentah yeking kebele ki ibun mak kula minta aing tong kana kebele ieu mon datang dari Sabah sandi pentah deki sangla soce sangla bersih bojeng tahajud malam lah pentah ki mon datang dari Sabah bah minta aing tong kana gila long bolong nih kah? Kadang todus sampean lagi. Paneka boleh. Pernahkah kalian ngakan pereng karena reng sepo binin sampean? Toman. Hah? Toman nih. Insyaallah sebagian. Hi, rekarena pereng sedeer reng sepo binin sampean. Mun bisa sandi koret langsung ada keneka. Ini kebarokah. Kadang sampean apu rebuk karen kiai, nomen-noman karen kiai, karen ulama, rebu bisa sampean. Ternyata roman TV sampean loi rebu. Dari kaki intinya barokah yang luar biasa kepolong bisa sampean itu ada di rumah kalian sendiri masing-masing. Sering pentaen tong karena sering pentaen karena air wudu, karena mengambil barokah dari air wudu itu pernah dilakukan oleh sahabat, yaitu mengambil barokah dengan air wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon bisa rek sepon sampean wudu teradain pas enom ki cek merasa beci jengkeng koro karena muana reng sepon sampean lambo yang sepon sampean cengilain burin sampean lo beci king sampean dan kaki intinya barokah yang luar biasa itu ada di rumah kalian masing-masing. Ada pertanyaan senebine beda sobungki selake napa je barokan TV. Oh, sangku barokan TV. Mon kita cek sampai merasa di barokah TV ki. Deki bakeng, ayo kana, are karentang barokah enom. Cede ne kesampean ki. Nek kebiasaan mon sing ngako andi barokah, nek ampo tade barokan sekali. Dari ka. Nek ka. Tapi kadang barokah itu ada di teman kita sebenarnya beda. Mon kong ngaco TV ce. Ki paham ki. Bikul sangku ki berpertanyaan mon barokah na TV. Dari kamu kong ngaco. Kadang memang barokah itu ada di teman kita. Satu contoh, rekarena kancana aing ngenom seumpama. Me pola kancane kekeduan ibadah yang memang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah itu benih paku ongkuan wiriton sampean benih. Toman ada sahabat itu masuk surga hanya karena satu ibadah, yaitu toman muang betoh
neng embong nek saya terima makan mon berdebat tuh kira neng tengah embong buang pakai pengkir ki tako amal nekah saya terima bener ya mon aspalan batu saja jadi pakai ngebuang bener maksud batu yang menghalangi orang lewat nek kaki nah nek ampun mon barokah tibi alias barokah compok ni keden badanaki ki molen dari semangkin kita ore cek den badanaki. Karena intinya reng sepo binen sampean itu adalah ladang menjadi kesuksesan kalian nanti. Ki, neka, mon sampean tidak menelantarkan barokah ibunya sampean torain neka. Kalian semua insyaallah akan sukses. La pepenteren orang neka berusaha semaksimal mungkin. Tapi ibunya sampean di belakang ditelantarkan. Kadang ibu nedak sentak, ibu polan cukon penari tempe to panglo dan neka ki karena barokah yang luar biasa itu adalah ada di rumah kalian masing-masing. Kadang ibu sampean nyoro sampean mau walaupun tepan seneng londe contoh Udin tepan main badminton seumpama katoin bi ibun cong melaki kopi rala cong keluar Allah apa bu koki amain bu minta pekatok dein ya bagi din cedane ke din ki benudin tak seteja dan ka kota bah home seumpama tepan home main HP main Mobile Legend seumpama bi embun bi eman esro melebuja ping ala raja ping melebuja andi rama ko amain Mobile Legend rema la torain ka la agar sukses makula sekolah tele S1 S2 S3 S4 S5 S2 S3 agar sukses ongkuan ka. Kenapa? Karena akhlak kita kepada ibu itu adalah ladang kita menuju kesuksesan. Hah? Ya intinya cek sentak kan akhlak kita kepada keluarga itu kan juga ada. Duki pakai yang bolan bebek kan cetak sentak benar. Apa aja harus cek tentang bebek. Mon bener bebek jak sentak ki. Walaupun salah bebek kita cek sentak cara makanya dengan cara lemah lembut bebek nyoro din apa jeng din asar din lapara malamah ndi apa be cek dah nih kayak belain male bener pakai ngetak sentak cek ki awon oh. Nah begini, makanya yang pertama mumpung ibu kita masih hidup, yuk kita rabet ibu kita. Ini kesempatan kita, kesempatan emas kita, mumpung ibu kita masih hidup, cek sampai sia-siakan kesempatan ini. Karena apa? Karena kita akan menyesal kalau ibu kita sudah meninggal dunia. Maka mon segi ibadah semakin ibunya kita toreh, kita rabet toreh, kita wajib punya akhlak kul karimah kepada ibu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu kita sudah terlanjur meninggal dunia, karena manusia itu akan meninggal dunia semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan meninggal dunia. Poran ibu cek sayang karena kita terlalu sayang kepada ibu sampai tak terima ibu kita meninggal dunia, sampai masuk ke kuburan juga seumpama. Benih dan neka. Nah kalau ibu kita sudah meninggal dunia, yaitu doakan, doaki. Terus yuk kita bangkitkan kita efektivitas kita untuk meraih akhlak kita seperti ibu kita. Dan neka, makanya doaki ibun, sedekah niataki untuk ibu, nyelamataki niataki untuk ibu atau aki. Mangkan jemon gula gela kesa dulu pernah neka berdemal amalan sepaling rajah sepaling penting lastaren apa jeng lima baktoh neka maca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira telo kalih
Lastan apa jeng. Tak kuat Pak, telo kalih sekalian. Lah tak kuat Pak, ya ledine to saya ngecel sekali. Selalu sinte beri telok sekone ning telok tak kuat, hitung kita kuat. Lecek mece sekali cek yang Rabbi firli wa waladi warhamu maka marabbayani shaghira. Lestari. Telok kalih. Dan kaki nikah apa? Nikah pernah. Nikah cerita paman kula nikah ingin menghadapi begal jebon, musuh. Ki pernah epatena orang, paman kula epatena orang karena keduaan salah. Entar ke kiai. Kiain gula nika, Kiai Syaroni. Bi Kiai Syaroni situng. Ada iya montrote epatena orang gak gitu kambin cak ke bayan marga. Pon setia, entar ke embun, entar ke eman, asalaman. Terus ro teguh cetaka pas minta ing tong kana. Ki alhamdulillah cepon paman kesang ketemon moso nikah. Moson king malah beri obeng cepon. Nikah. Keton ta nikah. Ki entar gak kiai boleh. Mangkana di nikah mon sampean mon anu cak kebayan marga pabri malamalan becah lastarin apa jeng Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira telo kalih setiap marina apa jeng nikah tanda bukti kita bahwa kita taat kepada orang tua, punya akhlak kepada ibu. Jadi kaki pon ki moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Nah ini moga-moga barokah, berkah. Lihadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.